Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur alhamdulillah bahwa Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita senantiasa Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung harganya, yaitu bagaimana Allah memberikan rahmat, nikmat iman serta Islam senantiasa bersama kita. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan selalu pada mahabbah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita di yaumul jazaa nanti kita juga sama-sama akan dikumpulkan oleh Allah di surga yang Allah SWT. Sahabat kalian yang dirahmati Allah SWT, ada ayat di dalam Al-Quran di mana seperti hanya pernyataan kisah Nabi Ayub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Maksudnya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghadapkan aku kembali. Salah satu ayat di mana memuji ketauhidan kita di saat kita sakit, maka di ayat ini sakit kita tidak membawa nama Allah, tapi saat aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, bukan saat Allah memberikan kita. Bagaimana kita senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah. Rasanya kita senantiasa tidak melibatkan Allah saat kepada sakit kita, tapi bagaimana kita lihat di ayat lain, di surat lain, bahwasanya sakit-sakit atau musibah yang ada pada diri kita, yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa diri kita adalah karena ulah tangan kita sendiri. Itu di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Bagaimana Allah menyebutkan bahasanya di saat kita sakit, maka musibah kita yang menimpa kita adalah karena ulah kita sendiri. Itulah bagaimana ayat ini menyebutkan, di saat aku sakit pasti Allah yang menyembuhkan. Di sini Allah lah yang menyembuhkan. Dan itu di saat kita ingin sembuh dari sakit-sakit kita, maka kita hendaklah dekatkan diri kita dengan Allah. Karena apa? Karena sakit yang kita derita bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Itu adalah bagaimana Allah sedang menguji kita dengan kesabaran kita. Kita lihat di surat Al-Baqarah, bahasanya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Itulah bagaimana surat Al-Baqarah menjelaskan Allah sedang menguji kita dengan sedikit, ya, sedikit. Bagaimana kita kekurangan harta, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan yang lainnya, kegelisahan yang berbeda. Begitu juga saat kita sakit, Allah sedang menguji kita dengan sakit kita. Allah sedang menguji kita dengan sedikit, mengurangi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana ketauhidan kita sedang diuji oleh Allah SWT. Nah itu sahabat kalian yang dirahmati Allah SWT, kita teguhkan hati kita, keinginan kita kepada Allah. Rasanya pastilah Allah memberikan satu cobaan kepada kita, maka tidak akan melewati batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, itulah bagaimana saat Allah menguji kita, pastilah
tidak akan melewati batas kemampuan hamba. Sekabat ikan yang dirahmati Allah SWT, kita harus yakin bahwa sakit-sakit kita yang kita derita ini adalah ujian dari Allah yang akan Allah sembuhkan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan Allah, karena sesungguhnya salah satu obat di dalam diri kita adalah Al-Quran. Senantiasa kita baca, kita jadikan sebagai syifa, sebagai obat yang utama keyakinan kita kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita di bulan Ramadan ini akan Allah ijabah, Allah akan kabulkan. Bagaimana Allah memberikan ampunan kepada diri kita, yaitu dengan kita berikan ampunan Allah, niscaya Allah akan memberikan obat atau syifa kepada diri kita, dan Allah akan bebaskan diri kita dengan sakit-sakit kita yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Hingga tenang hati kita, maka imunitas tubuh kita akan bertambah, maka Allah akan menjadikan diri kita lebih kuat untuk memerangi sakit-sakit yang ada di dalam diri kita, dan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Itu bagaimana Allah memberikan keridhaan atas sakit kita, maka insya Allah itulah kesembuhan yang Allah berikan kepada diri kita, terutama pada diri kita, jiwa kita, hati kita. Maka sahabat kita yang dirahmati Allah, kita senantiasa dekatkan diri kita dengan Allah untuk menggapai kesembuhan yang sempurna.